Selamat malam, para sahabat GPIB, dimanapun saudara berada saat ini. Kembali saudara bergabung dalam program Night Call GPIB. Di malam ini, saya Pendeta Romi Fardo Pelupesi, Pendeta Pelum GPIB yang mendapat tugas studi lanjut di Fordham University, menemani Anda dalam Night Call. Baiklah, mari berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, berkati kami dengan Roh Kudus yang sudah Engkau curahkan, supaya Roh Kudus-Mu lah yang akan membimbing kami untuk memahami firman-Mu di malam hari ini. Dalam nama Yesus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa. Amin. Yosua pasal 17 ayat 4 sampai dengan 6. Begini tertulis. Anak-anak perempuan itu menghadap Imam Eleazar dan Yosua bin Nun serta para pemimpin. Kata mereka, Tuhan telah memerintahkan Musa untuk memberikan kepada kami milik pusaka di antara sanak saudara kami. Lalu kepada mereka diberikan milik pusaka di antara saudara-saudara ayah mereka sesuai dengan titah Tuhan itu. Demikianlah 10 bidang tanah menjadi milik suku Manasye selain dari tanah Gilead dan Basan yang di seberang Yordan. Sebab keturunan perempuan dari Manasye menerima milik pusaka di antara keturunan yang laki-laki. Sedangkan tanah Gilead menjadi milik anak-anak laki Manasye yang lain. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, dalam teks Alkitab yang kita baca tadi, kita bersama-sama menemukan sebuah upaya dari anak-anak Selafehat. Selafehat adalah salah seorang dari keturunan atau bagian dari keturunan Manasye, ya. Dan kemudian Selafehat ini memiliki anak-anak perempuan. Dia tidak mempunyai anak laki-laki. Anak perempuannya disebut tadi dalam bacaan kita Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Mungkin ada di antara kita para sahabat GPB yang namanya sama dengan anak-anak Selafehat ini. Suatu ketika dalam teks yang kita baca, anak-anak perempuan itu menghadap Imam Eleazar bersama Yosua bin Nun juga di hadapan para pemimpin pada waktu itu. Mereka rupanya mengajukan sebuah gugatan tentang warisan atau tanah yang menjadi milik orang tuanya dan kemudian harus juga diwariskan kepada anak-anak mereka. Biasanya bicara soal hak waris itu diberikan kepada anak laki-laki. Tapi Selafehat tidak memiliki anak laki-laki. Dia hanya memiliki anak-anak perempuan. Milka, Mahla, Noah, Hogla, dan Tirsa. Lalu bagaimana? Dalam bilangan 27 ayat 4, anak-anak Selafehat ini setelah Selafehat meninggal dunia, artinya sudah tidak ada laki-laki dalam keluarga atau keturunan Selafehat. Mereka datang menghadap Musa dan dalam bilangan 27 ayat 4, mereka mengatakan, mengapa nama ayah kami harus hilang dari tengah-tengah kaumnya hanya karena ia tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Musa tidak dapat menjawabnya secara langsung karena rupanya undang-undang atau peraturan yang berlaku pada waktu itu, ya sebagaimana yang tadi saya katakan, hanya anak laki-laki yang mendapatkan hak waris. Perempuan tidak. Tapi bagaimana kalau keluarga itu tidak memiliki anak laki-laki? Musa lalu bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab Musa bahwa apabila
seseorang mati tanpa harus mempunyai anak laki-laki atau tanpa memiliki anak laki-laki, kamu harus mengalihkan hak atas milik pusakanya kepada anak-anaknya yang perempuan. Dan itu Tuhan katakan dalam Bilangan 27 ayat 8 ya. Gugatan anak-anak perempuan Selafehat telah menggantikan undang-undang sebelumnya atau peraturan yang berlaku sebelumnya. Atas dasar itulah Mahla dan saudari-saudarinya kemudian menyampaikan kepada Imam Eleazar dan Yosua bin Nun dan para pemimpin Israel pasca kematian Musa supaya mereka menjadi ahli waris ayah mereka Selafehat. Mereka kemudian mewarisi tanah ayah mereka dan itu menjadi sebuah perubahan atau pembaharuan yang berlaku dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Menarik bahwa justru perempuan-perempuan yang memainkan peran signifikan dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Ibu bapak saudara, sahabat GPIB, yang namanya tanah itu kan bagi umat Tuhan adalah berkat Tuhan. Tanah itu yang mereka miliki, yang mereka warisi, menggambarkan bahwa Tuhan memberkati mereka dan mereka kemudian haruslah menjaga tanah berkat Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Sebab itulah kalau kita melihat dalam pembacaan kita, bagaimana upaya anak-anak Selafehat ini ada juga dalam sebuah kesadaran bukan sekedar persoalan material atau ekonomi, tapi juga ini bicara soal kesadaran spiritual mereka. Bahwa anak-anak perempuan ini sungguh-sungguh menyadari perjalanan kehidupan keluarga mereka itu ada di dalam naungan berkat Tuhan. Tuhan sudah sediakan berkat itu bagi mereka. Dan mereka harus memperjuangkannya. Mereka harus memeliharanya dengan baik. Pakai itu untuk kemudian memajukan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dan kalau kita lihat dalam teks yang lain, itulah sebabnya Nabot dalam peristiwa penyerobotan tanah milik Nabot, ya, kebun milik Nabot oleh Isabel dan Ahab, dia sama sekali menolak mati-matian karena dia sadar ini adalah warisan keluarga, tapi lebih daripada itu, ini juga adalah anugerah atau pemberian Tuhan yang harus dirawat, dijaga dengan sebaik-baik. Sahabat GPB, berdasarkan firman Tuhan malam ini, mari kita mengapresiasi keberanian anak-anak perempuan Selafehat. Mari kita juga melihat bahwa perempuan, anak-anak perempuan, keluarga-keluarga yang terdiri atas perempuan-perempuan, mungkin tidak ada anak laki-laki. Atau juga seperti keluarga Mahla ini, ayah sudah tiada, sudah meninggalkan mereka. Tapi mereka berani untuk berbicara, berani untuk memperjuangkan hak mereka, karena itu adalah anugerah Tuhan. Mereka berani untuk mengajukan gugatan di atas kebenaran yang sudah Tuhan nyatakan dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Mari kita melihat hal ini untuk juga memiliki keberanian, memiliki kesadaran yang positif, menjaga, merawat, memelihara berkat-berkat Tuhan dalam bentuk tanah, bangunan yang Tuhan percayakan bagi keluarga, bagi gereja Tuhan, termasuk GPIB. Kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dan tentu saja, mari kita menghargai pemberian Tuhan, berkat-berkat Tuhan, termasuk soal tanah, bangunan, dan apapun itu yang menjadi pemberian Tuhan bagi keluarga, bagi gereja. Jangan sampai kemudian kita sengaja atau mungkin juga tidak sengaja melupakan dan mengabaikan hal itu. Apalagi kalau kemudian secara sengaja terencana menyerobot secara paksa
terhadap tanah atau bangunan yang menjadi pemberian Tuhan bagi umatnya demi memuliakan Tuhan dan membangun persekutuan. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Roh Kudus-Mu lah yang akan mengarahkan, membimbing, dan menolong kami untuk selalu dengar-dengaran dan mengingat pesan firman Tuhan. Berkati kami apabila dalam kehidupan kami sebagai keluarga, kami memiliki anak-anak perempuan. Kami tidak memiliki anak laki-laki. Atau juga bahkan keluarga-keluarga yang terdiri atas perempuan-perempuan, ibu dan anak-anak perempuan. Mereka tidak punya anak laki-laki. Atau juga suami, ayahanda tercinta sudah meninggalkan mereka. Tuhan berkati supaya mereka tidak pernah merasa sendirian. Tapi Tuhan menjadi penolong setia, pemelihara hidup mereka, pembela mereka. Untuk juga memiliki keberanian melangkah, menapaki hari-hari kehidupan dengan curahan berkat-berkat Tuhan. Dan memperjuangkan apa yang harus mereka miliki dan dapatkan dalam rencana Tuhan. Demi masa kini dan masa depan yang terbaik. Tuhan, kami juga berdoa bagi keberadaan gereja Tuhan GPIB. Tuhan menolong kami sebagai gereja Tuhan. Supaya kami dapat menjaga, merawat, memelihara seluruh berkat Tuhan. Berupa tanah-tanah, aset-aset gereja, bangunan-bangunan gereja. Juga bangunan-bangunan yang menjadi aset gereja. Untuk pengembangan persekutuan, pelayanan, kesaksian di tengah gereja dan masyarakat. Tuhan menolong kami. Kami doakan ya Tuhan. Supaya apa yang terjadi beberapa waktu lalu, selebih sebulan yang lalu, di GPB Jemaat Taman Harapan, Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir, keadilan Tuhan dinyatakan, supaya kebenaran itu terungkap, dan Tuhan berikan keberanian bagi gereja Tuhan, untuk juga berani menggugat, berani menghadapi hal-hal yang tidak benar, dan menyatakan kebenaran Tuhan. Sebab gereja Tuhan, GPB Taman Harapan, tanah dan gedung gereja itu adalah milik Tuhan yang Tuhan percayakan kepada gereja Tuhan, GPIB. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, berkati para pemimpin gereja Tuhan. Baik dalam lingkup sinodal, majelis sinodi maupun lingkup parokial jemaat, majelis jemaat. Bersama seluruh warga jemaat GPIB. Di kota-kota besar, kota-kota metropolitan, megapolitan, sampai di pos-pos pada pelayanan kesaksian. Wilayah-wilayah terluar, wilayah-wilayah terdalam. Tuhan memberkati semua. Supaya kami terus maju sebagai gereja Tuhan. Yang diberkati Tuhan. Tapi juga menjadi berkat bagi kehidupan yang lebih luas di masa kini dan masa depan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-puji Engkau Allah kami. Tuhan sumber berkat, penolong setia kami, yang akan menjaga dan menemani kami dalam istirahat malam hari ini. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, sahabat GPB. Tuhan Yesus memberkati.